Perselisihan di dunia pegunungan dan lautan pasti disebabkan oleh pemikiran sosok itu. Saya benar-benar tidak menyangka hal itu ada di antara kita. Meski pertempuran antar ras tidak melibatkan kekuatan dunia lain, jika pertempuran terus berlanjut seperti ini, vitalitas dunia pegunungan dan lautan akan sangat rusak. Kita harus menemukan sosok di balik semua ini, jangan pernah menganggap enteng. Wu dipenuhi amarah dan sepertinya sangat membencinya. Dari apa yang saya dengar sekarang, perang sedang terjadi di hampir setiap dunia. Dan ini bukanlah perang biasa, melainkan perang berskala besar yang mempengaruhi operasi normal seluruh dunia. Setelah Wu selesai berbicara, giliran Liu, dan dokter palsu. Dalam hal ini, invasi Taiksu pasti disebabkan oleh instruksi kepala staf, yang mengganggu semangat saya. Sekarang hidup Sensi telah hancur, yang membuat saya sangat sedih. Kita harus menemukannya, apapun yang terjadi. Xiao Yan mendengar bahwa hingga saat ini, identitas keduanya masih dipertukarkan. Tidak ada cara untuk mengubah keadaan untuk saat ini, jika tidak keduanya akan menjadi sasaran kritik publik dan menipu semua orang. Itu hanya pidato palsu. Pidato Tai Yi membuat Xiao Yan mencibir. Meskipun dia dan Xiao Yan pada dasarnya mencapai kesepakatan, itu hanya lisan. Tepat sebelum pertarungan dengan Su Qian, dokter kekaisaran pasti sudah mengetahuinya. Setelah Xiao Yan menerobos, kepergiannya setelah bertemu Ye Beijing sudah cukup untuk menjelaskan masalahnya. Su Qiantai ada di sini, dan dia mungkin sedang mengamati Xiao Yan. Dia bahkan menguji Xiao Yan, karena kekuatan Xiao Yan sangat lemah sehingga dia merasa sulit dipercaya. Tapi perasaan yang selalu diciptakan Xiao Yan di dalam hatinya adalah perasaan seorang pria kuat yang kekuatannya benar-benar melebihi miliknya. Sayangnya, Xiao Yan di depanku adalah orang sungguhan. Meskipun saya bepergian ke berbagai dunia, semua orang tahu bahwa saya hanya berpartisipasi dalam transaksi dan tidak berpartisipasi dalam pertempuran apapun. Saya tidak menyembunyikan dari Anda bahwa saya lemah dan tidak mampu, apalagi menjadi dalang. Jika Anda memiliki kebutuhan, Anda dapat menghubungi saya, tetapi saya harap Anda tidak meragukan saya. 7 sepertinya yang paling mencurigakan, karena Long Mianxi juga berkelana di berbagai dunia, dan dari segi karakteristiknya paling konsisten. Tapi kalau dilihat dari pidatonya, sepertinya tidak ada masalah. Tanpa bukti yang cukup, tidak ada yang berani membuat klaim palsu. Saya telah mengasingkan diri selama ribuan tahun dan tidak pernah melangkah keluar satu langkah pun, dengan kompor sebagai teman saya. Untuk membantu dunia, tentara ilahi adalah jalannya, tanpa pemikiran atau perselisihan apapun. Apa yang kalian semua katakan adalah bahwa tidak ada cara untuk turun, dan itu tidak ada hubungannya dengan jatuh. Bageng tidak mau membuat alasan apapun. Pernyataan yang sangat singkat. Masih tidak ada keraguan. Dilihat dari pertemuan-pertemuan sebelumnya, baik 7 maupun 8 jarang berpartisipasi, dalam terlalu banyak pidato. Mereka tampak acuh tak acuh terhadap pengetahuan dunia. Hingga akhirnya giliran Xiao Yan. Karena tabib istana Su Qian memerankannya, Xiao Yan hanya bisa bersikap rendah hati sekarang. Tabib istana Zhang Mianxi terlibat dalam hal ini, jadi pidato Xiao Yan sangat penting. Menemukan sutera berwajah palem adalah langkah selanjutnya yang terpenting saat ini adalah membuktikan identitas Anda. Menghilangkan kemungkinan Anda memiliki sutera berwajah panjang adalah kuncinya. Adapun identitas Xiao Yan dan Su Qiantai satu sama lain, ia tidak pernah mengungkapkannya, seolah-olah mereka adalah penonton catur, seperti kata pepatah, menonton catur tanpa berkata apa-apa. Saya merasa malu untuk mengatakannya,
Namun saya pernah menjadi Raja Taiksu, dan saya dapat dikatakan sebagai orang yang mulia. Namun waktu telah berlalu dan saya bukan lagi Raja Taiksu. Saya terlalu lemah. Meskipun saya telah mencaplok beberapa dunia untuk bertahan hidup, semuanya karena kebutuhan dan saya tidak tahu apakah itu ada hubungannya dengan benang abadi. Bukan kendali saya untuk memasuki sensi sekarang. Nada suara Xiao Yan penuh penyesalan. Tampaknya itu adalah rahasianya yang tak terkatakan. Secara umum, sepertinya ini tidak ada hubungannya dengan Suqian Tai. Hanya dengan pernyataan ini, tidak sulit bagi Xiao Yan untuk membayangkan bahwa tabib istana Suqian, yang sudah peduli dengan hal ini, mungkin diam-diam telah mengutuknya berkali-kali. Sekarang bagus, semua orang yang hadir tahu. Sepertinya dia memberitahukan identitasnya, namun nyatanya, dia mengungkapkan bahwa dia adalah dokter kekaisaran palsu. Namun, tabib istana Suqian tidak tahu banyak tentang identitas Xiao Yan dan tidak bisa menjelaskannya bahkan jika dia menginginkannya. Tentu saja, dia tidak akan berani mengarang keberadaan yang dibuat-buat. Begitu ada cacat, identitasnya terungkap. Jika digunakan sebagai palem untuk menghancurkan sutra, akan menjadi sasaran kritik publik. Namun, Xiao Yan justru sebaliknya, tidak ada satupun yang dikatakannya benar, itu juga informasi yang diketahui, dan tidak ada kebohongan. Kedelapan orang itu telah selesai berbicara, dan sepertinya tidak ada sesuatu yang aneh. Mereka masing-masing punya alasan sendiri dan membuktikan identitas mereka. Sepertinya tidak mungkin ada orang yang menyukai palem. Jika Anda ingin mengetahui pemikiran dalam situasi ini, sulit untuk memastikannya kecuali ada bukti yang kuat. Oke, sekarang semua orang telah melalui putaran diskusi dan dapat memberikan suara, untuk mengusulkannya mulai sekarang dan akan kehilangan kualifikasi untuk memasuki alam dewa kekacauan. Setelah semuanya tenang, Fang perlahan berbicara. Begitu kata-kata ini diucapkan, terjadilah keheningan. Setelah dikeluarkan, Anda tidak hanya tidak dapat lagi berpartisipasi dalam konferensi kekacauan, tetapi yang lebih penting, Anda akan kehilangan kualifikasi untuk alam dewa kekacauan. Siapa yang ini? Dia sebenarnya punya kemampuan seperti itu. Xiao Yan tidak bisa tidak berpikir. Meski dia juga ikut rapat, dia jelas berbeda dari mereka. Tapi apa yang Xiao Yan tidak bisa pahami adalah jika dia tidak ada di dunia ini, maka dia pastilah eksistensi tertinggi, tapi mengapa dia harus dipercayakan padanya dan meminta roh darah Zhu Jiyin? Memiliki kemampuan seperti itu tidak masuk akal, tidak peduli bagaimana kamu mencoba menjelaskannya. Kecuali dia selalu ingin membantu Xiao Yan, yang tidak bisa dipastikan oleh Xiao Yan adalah apakah dia bisa membantu orang lain selain dia. Biarkan pemungutan suara dimulai, dan tentu saja tidak ada pilihan agar suara Anda tetap didengar tanpa pemungutan suara. Xiao Yan berpikir sejenak, dan dia memilih untuk tidak memilih. Tanpa petunjuk yang cukup, memilih secara acak bukanlah langkah yang bijaksana. Setelah rapat pemungutan suara berlanjut beberapa saat, keheningan berakhir dan sebuah suara keluar. Tidak ada yang memilih. Hasil ini sesuai dengan harapan Xiao Yan. Bagaimanapun, berita itu terlalu mendadak dan tidak ada yang siap secara mental. Itu seperti ide Xiao Yan. Tanpa petunjuk tertentu, pemungutan suara secara acak hanya akan merugikan orang lain dan dirinya sendiri. Anda dapat berbicara tentang bos yang Anda temui dan melihat apakah Anda dapat menemukan petunjuk umum di antara mereka. Sekarang izinkan saya membicarakannya terlebih dahulu. Berkata, dialah yang pertama datang di sini, bahkan dia mengejar bahkan ingin membunuh Chang Misi. Meski hanya selapis wayang kulit dan tidak asli,
namun yang paling banyak menyentuh sutra di telapak tangan. Saya telah melihat banyak tentang Sumugi, dan saya mencoba melacaknya, tetapi dia sangat pintar. Yang belum pasti apakah bagian yang bergigi palem itu banyak atau hanya satu saja. Faktanya, penampakan mereka bisa saja disembunyikan sama sekali dari kita atau bahkan sengaja muncul di depan mata kita. Ini salah satu cirinya, seolah-olah sengaja melakukannya dengan cara yang menyenangkan. Keberadaannya seperti boneka kain yang dikendalikan oleh suatu kekuatan. Ia tidak memiliki nafas, kehidupan dan jiwa, seolah-olah tidak ada.